Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Dalam hitungan ketiga kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Iya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Kita tidak tahu perjalanan kita panjang atau pendek, karena kita tidak bisa menentukan perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini panjang atau pendek, karena yang empunya waktu kita itu Tuhan. Dan tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, sebagian banyak orang itu takut tentang namanya kematian. Ada banyak orang yang memandang kematian itu sebuah hal yang menakutkan. Tapi bagi kita, kehidupan orang-orang percaya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang takut ketika kematian itu menjemput setiap kehidupan kita. Karena bagi kita, orang-orang percaya, mati itu adalah sebuah keuntungan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mati itu bukan akhir dari sebuah perjalanan kehidupan kita, tetapi mati adalah awal dari kehidupan kekal, di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau berjumpa dengan Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Mati sekarang. Ya saudara, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan hari ini, saudara mati. Almarhum sudah meninggalkan kita. Ada banyak kenangan yang beliau tinggalkan. 1 istri, 2 anak. Saya yakin dan percaya Tuhan akan hibur, Tuhan akan tolong, bahkan keluarga besar Tuhan akan tolong. Dari pembacaan yang kita baca pada malam hari ini, Rasul Paulus dengan jelas menekankan bahwasannya mati adalah keuntungan. Tapi mati adalah keuntungan adalah mati bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kematian kita bukan menjadi sebuah keuntungan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena orang-orang yang mati di luar Tuhan, mereka akan menikmati atau mengalami namanya penganiayaan yang kekal. Tetapi bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Kenapa kematian orang Kristen atau kematian pengikut Kristus menjadi sebuah keuntungan? Yang pertama, mati adalah keuntungan. Itu karena apa? Karena kita beroleh persekutuan yang kekal bersama dengan Kristus. Mari kita buka Filipi pertama ayat 23, dikatakan begini. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ini yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus ingin pergi bersama dengan Kristus. Dia katakan lebih baik dia tinggal bersama dengan Kristus. Saudara, tidak bisa dipungkiri kita berada di dunia yang semakin hari semakin gelap, dunia yang semakin hari semakin jahat. Sudah banyak terjadi peperangan di dunia ini. Bahkan bangsa Indonesia hari-hari ini dilanda dengan bencana alam. Dan sebagian orang hari-hari ini itu hidup di dalam ketakutan. Ada yang berita mengatakan selanjutnya Donald Trump akan mengincar Indonesia. Saudara bayangkan,
Kalau presiden kita diculik Donald Trump, apakah kita masih mau bisa hidup dalam ketenangan? Saya yakin dan percaya, saudara, kita masih khawatir, kita takut. Dan itu yang terjadi di benua Amerika hari-hari ini. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, hari ini kita mati, kita akan bahagia. Amin. Karena apa? Karena kita memperoleh persekutuan yang kekal di dalam Tuhan. Saya mau katakan, IKKT tidak kekal, saudara. IKKT tidak akan kekal. Karena ketika saudara sudah mati, saudara tidak jadi anggota IKKT lagi, selesai. Tapi persekutuan di dalam Tuhan itu kekal. Dan saya mau ingatkan kepada keluarga yang ada di tempat ini, mari kita buka dalam Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ke-14. Ini ayat khusus untuk keluarga. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Perhatikan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Saya dapat informasi dari Bapak Daniel Pakenet, dikatakan beliau adalah orang yang rajin beribadah di gereja umum. Saya yakin dan percaya beliau juga tetap memegang imannya di dalam Tuhan. Dan ketika kita nanti mati, keluarga mati, janji firman Tuhan akan dikumpulkan bertemu dengan almarhum. Dan persekutuan itu adalah persekutuan yang indah, persekutuan yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan dengan sebuah kata-kata. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini pasti kita mau nanti ketika kita sudah mati di dalam Tuhan, kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya pesan terakhir saya kepada papa saya katakan, Pak, sampai berjumpa di Yerusalem baru. Pastikan kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam Tuhan. Amin. Apa saudara nggak mau berjumpa dengan keluarga saudara yang saudara kasih di sorga? Saya yakin dan percaya kita semua mau. Itu yang pertama. Mati adalah keuntungan karena kita beroleh persekutuan yang kekal bersama dengan Kristus. Yang kedua, apa yang menjadi makna mati adalah keuntungan? Kita buka dalam Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat dikatakan begini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang kedua, makna mati adalah keuntungan karena kita terlepas dari penderitaan dunia. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat pertama dikatakan begini. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Jadi selama kita di muka bumi ini, kita akan mengalami namanya sebuah penderitaan. Baik itu kita menderita karena Kristus, maupun kita menderita seringkali karena kebodohan kita. Saya mau ingatkan kepada engkau yang punya kolesterol, yang punya penyakit. Jaga hidupmu. Sudah tahu tidak bisa makan minyak-minyak, daging-dagingan, saudara makan. Hati-hati saudara. Kitab Amsal katakan begini. Taruh pisau di leher. Saya sekarang menjaga makanan saya dengan biji-bijian, karena ketika saya periksa, ketika ada pemeriksaan gratis di gereja,
Dokter bilang begini, Pak, asam urat tinggi. Nah masalahnya saudara, saya itu alergi makan ikan laut. Dan kalau istri saya tanya mau makan apa, saya pasti jawab apa? Tahu tempe. Itu. Cuma 2, tahu tempe, kalau enggak ayam. Tapi ketika diingatkan asam urat tinggi, saya mulai mikir saudara. Terus ada yang orang bilang, Pak Pendeta, bukan sekarang, nanti kalau sudah tua baru terasa dampak. Ada kan banyak penderitaan yang kita alami nantinya. Tapi ketika kita mati di dalam Tuhan, kita memperoleh apa? Kelepasan dari penderitaan dunia. Makanya bagi orang percaya, mati itu diibaratkan sebuah istirahat. Wahyu 14 ayat 3 dikatakan begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita tidak akan lagi namanya menderita karena kita bekerja. Kita tidak akan lagi namanya menderita kita menjalankan usaha. Karena ketika kita mati di dalam Tuhan, kita beroleh tempat untuk istirahat. Yang artinya kita tidak akan pusingkan lagi apa yang akan terjadi di muka bumi. Saudara mau istirahat dengan dunia ini? Kalau saudara mau istirahat dengan dunia ini, bilang Pak Tuhan, Tuhan, jemput jopah kita Tuhan. Kita so lelah Tuhan. Tapi ketika engkau masih mau hidup di dalam dunia ini, pastikan engkau siap untuk menderita di dalam dunia ini. Bahkan kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus ingatkan orang-orang percaya itu bukan hanya dikaruniakan iman untuk percaya, tapi karunia untuk menderita. Tapi seringkali kita sebagai orang-orang percaya, kita menderita itu karena apa? Karena kebodohan kita. Karena ketidakmengertian kita. Ya salah satunya tentang apa? Tentang makanan. Karena kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita. Dalam tanda kutip orang Manado katakan goloco, ya sudah, kita makan semuanya, kita hantam semuanya, tiba-tiba apa? Kita sakit. Salah satu pengerja kami terbaring sakit sampai hari ini. Dia sakit karena kebodohannya sendiri. Kami pergi ke Batu Lubang. Oh saudara, setelah pulang dari Batu Lubang, dia tidak mandi saudara. Dia tidak ganti pakaian, dia tidur. DP besok, sudah sakit sampai hari ini. Seringkali penderitaan yang kita alami, itu karena apa? Karena kebodohan kita, karena ketidakmengertian dan ketidaktahuan kita. Tapi saya yakin dan percaya kita di tempat ini adalah orang-orang yang bijak, yang menderita, itu karena Kristus. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Yohanes 11 ayat 25. Dikatakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kematian orang-orang percaya merupakan keuntungan? Karena kematian orang-orang percaya itu merupakan pintu untuk menuju kepada kehidupan kekal. Tuhan itu menjanjikan kita orang-orang percaya kehidupan kekal. Kalau kita mau menuju kepada kehidupan kekal itu ada 2 syarat. Syarat yang pertama, engkau harus mati di dalam Tuhan. Yang kedua, engkau harus menjadi gereja sempurna. Tinggal pilih mana. Saya selalu katakan kepada murid-murid saya di sekolah Alkitab. Saya bilang begini, kalau saya boleh pilih, saya mau pilih bilang sama Tuhan, saya mati di dalam Tuhan. Karena saya menyadari untuk menjadi gereja sempurna itu tidak gampang, saudara.
tinggal pilih mana menuju kehidupan kekal. Mau jadi gereja sempurna yang nantinya disingkirkan, atau memang kita mati di dalam Tuhan. Pilihan ada di dalam tangan kita. Almarhum sudah menyelesaikan pertandingannya dengan benar, dengan baik. Tinggal kita yang ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini mau namanya kehidupan kekal. Mau berjumpa dengan Tuhan, mau merasakan kerajaan Allah, mau merasakan Yerusalem baru. Dan untuk menuju kepada Yerusalem baru, pastikan kita mempertahankan iman kita hanya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan sampai iman kita digeserkan karena apa? Karena wanita, karena pria, karena harta, karena jabatan. Ada banyak orang hari-hari ini imannya tergeser karena cantiknya seorang wanita di mukanya, karena gantengnya seorang pria di mukanya, karena enaknya jabatan yang ada di hadapan dia. Saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, kalau kita mau kehidupan kekal, pastikan iman kita tetap kepada Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi sekalipun almarhum sudah mati secara jasmani, tetapi di hadapan Tuhan almarhum tetap hidup. Karena Tuhan yang memberikan kehidupan kekal buat almarhum. Amin. Ini pilihan ada di tangan kita. Jadi sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Hidup adalah Kristus. Di sini Rasul Paulus menyadari bahwasanya peran Kristus dalam kehidupannya itu sangat besar sekali. Karena kita tahu bersama bagaimana kehidupan Paulus sebelum dia mengenal Tuhan. Dia adalah orang yang jahat. Tapi ketika dia sudah mengenal Kristus, dia katakan hidupnya itu adalah Kristus. Kalau kita perhatikan di ayat ke-22. Apa hidup Kristus itu? Dikatakan begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi hidup bagi Kristus artinya hidup memberi buah. Yang artinya hidup berdampak, hidup berguna. Di depan pastori atau gereja itu ada buah mangga, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika buah mangga itu berbuah, mangga itu pohonnya tidak pernah menikmati buahnya. Nah, ketika hidup kita berbuah, yang nikmati buahnya itu bukan kita. Yang nikmati buahnya itu orang-orang di sekeliling kita. Jadi pastikan hidupmu berbuah dan buahmu itu dinikmati banyak orang. Gereja kita sudah mengambil satu tema tahunan, yaitu tentang apa? Bersinar. Yang artinya hidup kita harus berdampak, harus berguna bagi banyak orang lain. Supaya apa? Supaya nama Bapa dipermuliakan. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Roma 14 ayat 8. Akhirnya kita harus seperti ini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tundukkan kepalamu. Amin, kebenaran firman Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus.